never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Dan untuk kali ini akan membahas cara membuat purchase journal atau jurnal pembelian. Di sini saya menggunakan kasus PT Angkasa. Sebelumnya kita telah membahas cara mengelola buku jurnal, yaitu cara membuat jurnal khusus dan jurnal umum pada perusahaan PT Angkasa. Dan untuk kali ini kita akan membahas cara membuat purchase journal secara khusus dari dokumen-dokumen apa saja yang bisa masuk ke dalam purchase journal atau kita catat ke dalam jurnal pembelian. Di sini saya menggunakan PT Angkasa. Ajaran baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Transaksi-transaksi yang masuk ke dalam purchase journal atau jurnal pembelian, yaitu transaksi yang berkaitan dengan pembelian. Di sini setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan atau VAT-in dengan tarif sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN masukan atau VAT-in. Termin pembayaran yaitu N/30 atau tidak kena potongan. Paling lambat pembayaran 30 hari. Untuk pembelian yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri dengan faktur pajak. Harga-harga item yang tertulis dalam faktur pembelian sudah termasuk PPN masukan atau VAT-in. Jadi di sini transaksi yang masuk ke dalam purchase journal yaitu dokumen-dokumen transaksi yang berupa faktur. Purchase journal ini kita dapat mencatatnya yaitu untuk transaksi-transaksi pembelian secara kredit yang dokumennya berupa faktur. Kita lihat masuk ke transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama untuk purchase journal yaitu kita cari dokumen transaksi faktur pembelian. Jadi dokumen transaksi faktur pembelian yaitu dokumen faktur pembelian di sini ciri-cirinya nama perusahaan lain ada di atas dan berupa faktur. Kita lihat dokumen transaksi untuk pembelian yang pertama di sini ada dokumen transaksi nomor 10. Jadi dokumen transaksi nomor 10 untuk kasus PT Angkasa ini merupakan faktur pembelian dan akan kita catat ke dalam purchase journal. Kenapa di dalam dokumen transaksi nomor 10 ini dinamakan faktur pembelian? Yaitu kita melihat nama perusahaan lain ada di atas. Jadi di sini ada PT Lodan, nama perusahaan kita ada di bawah yaitu PT Angkasa. Sehingga ini dinamakan faktur pembelian. Tanggal transaksinya tanggal 10 Desember dengan nomor bukti F05. Dari dokumen transaksi ini, yaitu merupakan faktur pembelian, kita catat ke dalam purchase journal. Tanggal transaksi kita isi yaitu tanggal 10 dengan nomor dokumennya sesuai dengan di soal yaitu F05. Deskripsi kita isi PT Lodan. Dan jurnal yang kita buat yaitu di sebelah debit ada merchandise inventory. Merchandise inventory banyaknya barang yang kita beli yaitu sebesar 301 juta rupiah. Jadi ini kita masukkan. Untuk merchandise inventory banyaknya total harga pembelian 301 juta rupiah. Lalu ada PPN. PPN ini masuk ke dalam akun VAT-in yaitu pada saat kita pembelian akan dikenakan pajak masukan sebesar 10%. 10% dari pembelian yaitu 10% dari 301 juta
yaitu sebesar Rp30.100.000. Jadi 10% dari 300 juta yaitu Rp30.100.000. Lalu di sebelah kredit yaitu account payable, jumlahnya sebesar dari penambahan merchandise inventory ditambahkan dengan fed-in, maka didapatlah account payable-nya yaitu Rp331.100.000. Jadi ini merupakan penjumlahan antara merchandise inventory ditambahkan dengan fed-in. Kita lihat kembali dokumen transaksi untuk faktur pembelian atau yang kita catat ke dalam purchase journal. Jadi ciri-cirinya, nama perusahaan lain ada di atas. Dokumen transaksi berikutnya untuk faktur pembelian, yaitu di sini ada dokumen transaksi nomor 20. Merupakan faktur pembelian karena nama perusahaan lain ada di atasnya. Sehingga yang mengeluarkan faktur yaitu si penjual, jadi kita dinamakan si pembeli. Sehingga ini merupakan faktur pembelian. Tanggal transaksi kita catat di sini tanggal 22 Desember dengan nomor bukti A17. Maka kita catat tanggal 22 dengan nomor bukti yaitu A17. Kita membeli barang kepada PT Makmur Jaya sehingga deskripsi kita isi yaitu PT Makmur Jaya. Jurnal yang kita buat, merchandise inventory di sebelah debit, yaitu di sini total harganya sebesar Rp399.600.000, maka kita masukkan angkanya. Sedangkan fed-in yaitu sebesar 10% dari total harga sebesar Rp39.960.000. Lalu total keseluruhan atau jumlah keseluruhannya Rp49.560.000. Ini masuk ke dalam akun account payable. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya untuk faktur pembelian, yaitu ada di dokumen transaksi nomor 25. Jadi dokumen transaksi nomor 25 ini merupakan faktur pembelian tanggal 29 Desember tahun 2010 dengan nomor bukti G11. Kita membeli barang kepada CV Setia Abadi. Dari dokumen transaksi ini kita catat ke dalam purchase journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 29 dengan nomor bukti yaitu G11. Deskripsi kita isi CV Setia Abadi. Dan jurnal yang kita buat yaitu di sebelah debit. Total harga merupakan merchandise inventory yaitu pembeliannya Rp333.200.000, maka kita masukkan angkanya. Lalu PPN ini merupakan fed-in atau pajak masukannya sebesar 10%. Maka kita masukkan angkanya yaitu Rp33.320.000. Sedangkan yang di sebelah kreditnya yaitu account payable yaitu berjumlah Rp366.520.000. Maka kita masukkan angkanya. Jadi setelah kita lihat sampai dengan selesai, ini di tanggal 29 merupakan dokumen transaksi terakhir untuk purchase journal. Setelah selesai kita jurnal semua untuk purchase journal, jangan lupa kita jumlahkan. Jadi kita total, kita jumlahkan dari masing-masing kolomnya. Dimulai dari merchandise inventory, kita jumlahkan. Lalu begitu juga dengan fed-in, kita jumlahkan. Jadi yang ada angkanya atau jumlahnya, kita total, kita jumlahkan. Begitu juga untuk account payable, kita jumlahkan. Setelah selesai kita jumlahkan, lalu kita beri nomor akun yang sesuai. Nomor akun yang sesuai kita ambil di dalam daftar akun. Jadi nomor akun
kita ambil dari daftar akun. Di sini ada daftar akun. Untuk yang pertama yaitu merchandise inventory. Merchandise inventory kita lihat nomor akunnya yaitu ada 1.500. Maka untuk merchandise inventory kita beri nomor akun 1.500. Lalu berikutnya ada fed in, kita lihat fed in nomor akunnya yaitu 11901. Maka kita beri nomor akun 11901. Dan yang terakhir account payable. Kita beri nomor akun yang sesuai. Untuk account payable yaitu nomor akunnya 2100. Maka kita beri nomor akun untuk account payable yaitu 2100. Setelah kita beri nomor akun seluruh jurnalnya atau kolom-kolomnya, lalu kita akan membuat rekapitulasi jurnal. Rekapitulasi jurnal ini terdiri dari kolom debit dengan kredit. Masing-masing kolom debit dan kredit yaitu terdiri dari account number atau nomor akun beserta dengan jumlahnya. Begitu juga dengan kredit. Jadi dari jurnal khusus kita pindahkan ke dalam rekapitulasi jurnal. Kegunaan rekapitulasi jurnal ini untuk mengetahui apakah jumlah dari debit dengan kredit sudah balance atau belum. Lalu yang kedua, untuk mempermudah kita memposting ke dalam buku besar. Jadi kita pindahkan nomor akun yang ada di debit kita pindahkan di sebelah debit, sedangkan nomor akun yang ada di sebelah kredit kita pindahkan ke sebelah kredit. Untuk yang pertama di sini ada merchandise inventory dengan nomor akunnya 1.500. Maka kita masukkan nomor akun untuk 1.500. Lalu yang kedua di sebelah debit juga ada fed in dengan nomor akun 11901. Maka kita masukkan nomor akunnya 11901. Setelah kita beri nomor akun, kita pindahkan ke dalam rekapitulasi jurnalnya. Sesuai dengan nomor akunnya, kita pindahkan jumlahnya. Untuk 1.500, kita pindahkan jumlah sebesar 1.033.800.000 rupiah. Lalu untuk nomor akun 11901, kita pindahkan jumlahnya yaitu 103.380.000 rupiah. Selesai di sebelah debit, kita pindahkan yang di sebelah kredit. Ada nomor akun 2.100. Jadi kita beri nomor akun 2.100 dengan total jumlahnya yaitu 1.137.180.000 rupiah. Selesai kita masukkan nomor akun dan jumlah di debit dengan di kredit, lalu kita jumlahkan seluruhnya. Jadi kita jumlahkan masing-masing yang di debit dengan yang di kredit. Setelah selesai kita jumlahkan yang di sebelah debit, lalu yang di sebelah kredit juga kita jumlahkan. Jumlah debit dengan kredit ini harus balance. Jadi ini sudah balance antara debit dengan kredit. Jadi kegunaan rekapitulasi jurnal ini untuk mempermudah kita posting ke dalam buku besar dan untuk mengetahui apakah debit dengan kredit sudah balance. Itulah tadi cara membuat purchase jurnal untuk kasus PT Angkasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.